Jadi memang ada orang yang memang menyiapkan dirinya untuk siap diselingkuhin tuh banyak, bukan ada aja, banyak. Dan saya tuh melihat dengan mata kepala sendiri. Menurut saya kalau laki itu ya cuman jajan, itu namanya nggak selingkuh. Cuman sekali pakai, beli apa itu namanya nggak selingkuh. Orang selingkuh itu yang pakai rasa. Sekarang begini ya, kamu adalah misal contoh nih, kamu wanita yang diselingkuhi. Udah tahu nih si laki ini dapetin kamu tuh menyelingkuhi, berbohong sama istrinya, melukai hati istrinya, intinya hal-hal terburuk dilakukan kepada istrinya. Terus dia dapat kita, ya kan? Otomatis terus nanti dia, terus misalkan kamu tuh mau dijadikan seperti itu, kenapa pede banget kok mau? Kan ada pertama, ada kedua, bisa ada ketiga, bisa ada keempat, ada kelima. Iya. Hai Comel, hai. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Kita barusan salat subuh. Ibu kayaknya habis melalang buana ya Ibu ya. Sekarang akan terus melalang buana. Aduh ya ampun. Ini makin sulit nanti kamu ketemu Ibu. Oh gitu ya Ibu ya. Nggak bisa. Seminggu sekali aku keluar negeri. Nggak bisa ngomongin yang mesum-mesum Ibu. Iya. Lah ini bisa. Ini bisa. Iya. Susah tapi Ibu ketemu Ibu sekarang ya. Ibu soalnya sekarang lagi cari mangsa ya. Cari mangsa yang bahasa ya Bu. Cari mangsa untuk rezeki. Cari mangsa gitu. Cari mangsa. Berburu maksudmu? Oh iya, berburu Ibu. Perburuanku sudah berhenti. Itu Ibu. Iya, perburuanku sudah berhenti, sudah ditempatkan hatinya. Iya. Pantesan itu ya. Surprise nanti, surprise gitu. Jangan dong. Jangan. Spill dong Bu. Jangan. Daripada Ibu itu tapi resikonya adalah quotes terus. Tapi ya resikonya gitu. Kalian akan jarang ketemu. Nah, karena saya kesini ya gitu. Ibu lagi butterfly era ya Ibu ya? Nggak tahu itu apa bahasanya. Lagi jatuh cinta. Meletup-letup. Bu yo kurang lebih paling ya. Dijalani aja. Dijalani aja, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Nanti kalau nggak sesuai yang diharapkan sakit hati, ya kan? Iya, dijalani dulu. Kalau emang yang terbaik sudah terbaik disiapkan Tuhan ya pasti jalannya akan lancar. Bener banget Ibu. Oke? Langsung aja ya Ibu ya. Kita mau bahas apa loh? Langsung aja ini. Saya juga lah yang langsung aja Ibu. Terus kayak yang langsung ya. Kelamaan Ibu sudah basah. Rehan, aku punya earphone mungkin kamu mau pakai. Punya aku. Aku lupa kalau syuting YouTube aku harus bawa itu loh ya. Buat Rehan kasihan. Kasihan dia nanti cepet tua gara-gara kalian ini. Makanya. Oh jadi kamu langsung gitu ya? Terus gak pakai pemanasan? Langsung membara dua-duanya. Sakno konco-koncomu juk cerita iki lho. Wis bayangno deh. Rahel apalagi. Iya emang kelihatan. Saya itu Bu ya. Kan dia duduknya sebelah kiri saya. Tiap saya noleh gini dia lagi senyum Ibu. Oh iya. Kenapa Ibu? Berarti setiap kamu noleh ke Rahel, nah Rahel tuh merasa kamu inspirasi untuk mesum. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya setiap kamu noleh dia ketawa. Iya, Bu, ya. Dia tuh aslinya tuh dia mau cerita sesuatu. Oh, gitu tapi ya, dia Bu, nggak sanggup. Jadi setiap kamu noleh tuh dia memendam rahasia. Emang kamu percaya dia belum ngapa-ngapain? Gak tahu ya. Gak percaya kan? Makanya setiap lihat wajah kamu dia kayak langsung gini. Jadi kayak mau Ibu. Kayak mau cerita tapi kok udah terlanjur bilang nggak ngapa-ngapain. Mau cerita kok malu gitu ya. Mau nggak cerita aku ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Ya ampun. Itu anak-anak muda tuh seperti itu ya. Kira-kira kenapa Ibu? Nah iya, kamu tuh salah satu inspirasi mesumnya.
Jadi dia tuh antara pengen cerita dan tidak gitu loh. Oh, kamu tuh harus tahu senyum, arti senyum. Gitu. Jadi kalau senyumnya agak gitu ya, Bu ya. Senyumnya dia gimana senyumnya? Gini. Oh ya, jadi dia sudah, tapi mau cerita malu, sudah itu, sudah ya, Bu ya. Setengah perjalanan, Bu pokoknya sudah itu, sudah loh Rahel ya. Setengah perjalanan sudah itu, wes teko endi balik meneh wes pokoknya, wes mari pokoknya. Jangan bohongin aku loh Rahel. Kita bersahabat loh ya. Iya. Aku lo nggak pernah bohong ya. Aku ngomong tadi berburuku sudah selesai aku ngomong ya. Iya Ibu. Masa kita nggak jujur-jujuran masalah itu ya. Ya kan? Dia aja waktu langsung cerita iya, ya. Langsung jujur aja. Tapi gampang kok. Waktu dia senyum kamu videoin, aku pasti tahu arti senyumnya. Bener banget Ibu. Kamu kirim pasti aku tahu arti. Pokoknya aku tuh orang sedih, orang mesum, orang bahagia, orang apa aku bisa lihat semua dari senyum. Nanti kalau dia pas senyum baik kamu fotoin atau videoin ya. Oh iya Ibu. Nanti kita artikan. Itu perjalanannya dia udah sampai mana itu kelihatan. Udah sampai mana gitu. Udah sampai mana kelihatan. Luar biasa. Bu. Oh, anak-anak muda tuh apa ya gitu disimpan-simpan ya? Apa cerita ya? Iya. Kan kita udah tua ya. Gimana ya Ibu ya? Kan kita juga pengen tahu ya. Gitu gimana Ibu ya? simpen kan Ibu. Iya makanya cepet tua ya. Ya oke lah, kita bahas yang ini. Bener. Rehan kamu yang sabar ya. Oke. Ini sebelum masuk beritanya, jadi itu sekarang saya mau ngobrolin soal oknum lagi Bu. Oknum apa ini? Oknum polisi. Oknum polisi. Iya. Saya juga punya cerita, tapi nanti aja. Oknum juga. Oke. Jadi ada oknum polisi ini anggota Polda di Jateng. Oke. Dia sekarang lagi menjalani sidang kode etik karena terjerat itu selingkuh, terus terjerat pinjol. Duh, pinjol barang ya? Iya, sama judi online itu. Oke. Jadi sekarang dia lagi menjalani sidang etik itu. Dan yang paling serunya itu katanya selingkuhannya itu banyak sampai 30-an wanita ya. Gimana ya? Ibu? Kira-kira sebelum masuk beritanya, Ibu tahu nggak itu kayak keterkaitan mereka? Kan ada selingkuh, judol sama pinjol. Kira-kira gimana beritanya? Ya sangat terkait, gajinya gak cukup. Ya kan? Kalau yang dikorup kagak ada. Lah kan selingkuh juga butuh modal dia. Iya kan pasti kan? Duh, jelek-jeleknya booking hotel short time. Itu kan juga bayar, ya kan? Jelek-jeleknya apa tuh ngajak mereka ke makan itu juga ya kalau nggak cukup lah kebanyakan selingkuhnya nggak pinter dia berarti. Tapi ini salah Ibu. Ini itu dia selingkuh cari wanita itu buat lunasin pinjolnya. Pinter ya. Iya. Jadi semua wanita itu disuruh transferin buat lunasin pinjolnya. Terus diselingkuhin terus dipacarin semua. Totalnya ada 30 wanita. Bekunyuk iki pacarin. Iya. Ya Allah. Makanya. Lah ya makanya. Ini soal 30 pacare serius. Iya ya, biar Rehane sik ngandangan Rehan. Iya makanya. Ini Ibu namanya. Bribda Bagus Yoga Ardian, anggota polisi di Polda Jawa Tengah, ternyata hobi selingkuh. Dia mainin banyak cewek, bahkan ada istri orang agar utang pinjolnya itu dilunasi gitu. Ya ampun, abdi negara ada aja model Mukondo kayak gini gitu Ibu. Sopo sing komen iku? Ini itunya judulnya. Oh judulnya, nggak judul kok gitu. Ya mestilah abdi negara kan juga manusia. Abdi negara juga banyak yang bobrok juga kan. Iya. Sebenarnya menurut Ibu kan ini salah satu privilege ya menurut saya. Soalnya dia menggunakan jabatannya buat merayu wanita. Sebenarnya sah-sah aja atau gimana Ibu? Ya tergantung sih. Cuman kan lihat konteksnya. Iya, jadi gini. Kadang-kadang wanita itu ya lucu gitu ya. Ya saya dengar cerita banyak kemarin waktu di Jakarta ketemu orang ya sama. Jadi ternyata tuh wanita itu misal kayak kalau lihat profesi-profesi tertentu itu mereka kayak merasa gitu kan. Polisi gitu kan.
langsung terangsang gitu enggak Ibu? Kok terangsang? Musuh aku ngomong terangsang, aku wis kate serius membahas isi hati, dia ngomong langsung terangsang. Gimana Ibu kalau lihat mereka? Kurang lebih begitu. Oh, iya. Jadi mereka tuh langsung kayak wah polisi gitu. Jadi kayak orang merasa orang punya jabatan gitu ya. Lihat profesi lawyer, lawyer. Gitu kan ya. Lihat profesi apa. Nah, mereka tuh kayak mudah sekali dikibulin dengan orang-orang yang punya Jabatan. Yang menjual jabatannya untuk itu ya. Ya memang begitu. Orang Indonesia kan culture-nya kan masih kayak kalau dapat pejabat, kayak dapat yang ibaratnya dipikir dia nanti itu masa depannya bagus gitu kan. Kan kayak gitu memang yang dicari. Bisa buat flexing gitu ya. Menurutku sangat lancar kalau dia sebenarnya mau cari lebih dari 30 juga masih bisa kalau dia dengan kayak nggak usah polisi punya pangkat ya, masih kerucuk pun juga pasti orang tuh lihatnya kan. Cewek-cewek kan gitu. Lah kamu sekarang kalau 50 setiap bulan nggak usah lah transfer banyak-banyak ya. Setiap bulan 1 juta kali 50 juta. Iya. Dapat dari mana dia? Iya kan? Dia berarti main quantity. Bener banget. Ya kan? Main quantity daripada satu kan nanti utang daripada satu minta 25 juta 50. Iya. Jadi kayak bisnis. Jadi satu main cewek retail dia gitu iya ya? kan? Iya. Main retail. Jadi kalau dia punya 30, satu orang 1 juta kan enteng pasti. Iya. Ya kan? Pura-pura gajinya ditahan gitu kan ya. Atau apa? 1 juta setiap bulan misalkan. Yo ele-ele 500.000 lah setiap bulan. Iya, yo kok gak yo enteng kayak cewek-cewek iya kan? Iya. 500.000 kali 50 misalkan. Wis 25 juta. Itu embel-embelnya kayak nanti aku bakal nikahin kamu kayak gitu iya, makanya ya. Itu aku cuma cinta sama kamu aja gitu ya ampun. Nah itu berarti dia tuh main retail. Tapi kalau dia sebelum ketahuan dia mau nambah pun masih bisa kan. Perempuan kita kan banyak yang mendambakan profesi-profesi seperti itu. Terus ini ketahuannya itu maksudnya seperti apa? Yang perempuan-perempuan itu lapor atau gimana? Ada yang memviralkan di TikTok kalau nggak salah Ibu. Di TikTok, terus habis itu kayaknya itu kurang viral. Terus ini di-upload di Twitter, langsung meledak. Langsung rame. Si satu perempuannya. Bukan di-upload sama orang lain gitu. Jadi kayak yang di TikTok tadi itu diambil, terus habis itu dibuat konten di Twitter, kayaknya gitu Ibu. Terus habis itu langsung rame di Twitter. Oke. Ini bukti perselingkuhannya. Lebih mirisnya si cewek tahu kalau dia itu seorang selingkuhan. Oh ini yang selingkuhannya itu apa namanya? Selingkuhannya tahu. Kalau si laki itu punya selingkuhan gitu ya. Punya istri punya selingkuhan gimana sih? Oh, dia itu seorang selingkuhan. Iya benar Ibu. Dia berarti tahu kalau dia punya istri. Ya udah. Terus dia tahu kalau dia itu jadi selingkuhan. Berarti kan nggak salah. Tapi polisi kan memang aturannya, nah ndak enaknya jadi aparat tuh kayak gitu. Makanya pikir-pikir dulu jadi aparat. Nggak bisa selingkuh. Kalau ketahuan selingkuh langsung gitu. Iya langsung. Jabatannya bisa jabatan turun atau bisa diberhentikan. Ini. Untung kemarin Pak RK wis turun ya. Apa Ibu? Pak RK untung kemarin wis turun ya. Iya. Coba kalau masih menjabat, kan bahaya. Langsung diambil. Iya jabatannya. Ini ada cecetannya, gas ngeng, pengen di pangku katanya Ibu. Terus? Boleh aku besok pulang nggak jadi nonton, nggak tayang loh. Tayang maksudnya nggak sayang, nggak sayang, jadi nggak tayang gitu. Iya. Kenapa nggak jadi yang ada sedekah bumi? Di rumah. Kok kampungku ya, jangan-jangan orang di kampungku. Sedekah bumi gitu ya Bu. Iya, bisa di kampungku ada sedekah bumi ya. Iya. Cocok tonggoku, kan? Iya Bu. Iya. Gimana Ibu? Kampungku seneng soalnya oleh polisi-polisi ngono. Cocok tonggoku, Iya. Oke. Terus apa diselidiki dulu Ibu? Oke. Cakep banget kamu, cakep apanya, gendut tahu nggak gendut cakep. Ini foto-fotonya, pakai hijab kan. Yang dibilang cakep itu siapa? Yang itu Ibu. Orang-orang itu yang tadi tahu kalau dia itu selingkuhan ya.
Iya ini ceweknya tutupin. Luar biasa. Luar Gitu ya. biasa. Gitu tuh gimana ya Ibu? Maksudnya kayak orang-orang yang tahu dia jadi selingkuhan terus tetap diteruskan, itu menurut Ibu gimana? Banyak yang mau kan, tergantung pribadi masing-masing ya. Jadi memang ada orang yang memang menyiapkan dirinya untuk siap diselingkuhin tuh banyak, bukan ada aja, banyak. Dan saya tuh melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi misal ini lagi sama istrinya, terus sampingnya itu selingkuhannya tapi ngomongnya teman. Itu banyak, lihat dari bener-bener lihat langsung, secara langsung itu banyak. Dan itu wanita-wanita tuh menurut saya yang memilih siap diselingkuhin tuh wanita yang hopeless, yang nggak punya karir, yang nggak punya pekerjaan, yang nggak bisa berbisnis. Intinya dia tuh menjaga dirinya sendiri, menghidupi dirinya sendiri tuh udah nggak mampu. Jadi dia memilih kayak bodo amat, mau jadi selingkuhan juga nggak apa-apa. Jadi dia nggak peduli nanti itu dia cinta atau enggak, nanti itu si laki itu ke dia itu sayang apa beneran apa enggak, nanti ke istrinya bagaimana. Yang dia pedulikan adalah ada yang menopang hidupnya pada saat ini. Ya contoh kayak Ani itu kan dia siap, memang pekerjaannya begitu. Jadi dia ya orang mau bininya lakinya itu ada 4 ada 5 ya dia ready aja kan, intinya itu. Cuman kalau Ani ya udah kelihatan nih Ani ya. Cuman kalau yang ya contoh kayak ya berkedok berhijab apa gitu kan amat sangat disayangkan ya. Menurut saya kalau saya saya melihat fakta langsung kenapa wanita memilih siap diselingkuhin. Ibaratnya udah tahu nih si laki punya istri terus dia nggak dinikahin, ya disamperin pun kadang-kadang intinya cuman kayak pelampiasan nafsu atau bagaimana, saya kurang paham ya. Itu pun enjoy aja. Karena apa? Karena saya lihat si wanita itu memang tidak ada basic yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Iya, jadi dia terima aja diapain gitu ya sama orang lain. Maksudnya gitu ya udah gitu, yang penting ibaratnya untuk saat ini setiap bulan aku aku mau minta apa, misalkan minta belanja atau apa tuh ada, nah gitu. Nah, tapi kan berbanding berbalik ya, ini malah dia kan malah ngasih dimintain uang Nah, padahal ya kalau kita berpikir yang karena uang tuh mungkin masih wajar ya. Ini tapi dimintain yang uang sudah tahu diselingkuhi dan dia menghidupi, nah itu yang luar biasa lakinya. Dukunnya nanti iya kan? Banget Ibu. Udah tahu diselingkuhin masih dimintain uang. Nah, maksudku tuh itu belum jadi istri. Nah, itu loh Riz, kamu harus belajar begitu Riz. Manfaatkan. Luar biasa loh. Luar biasa loh, ya? Iya. Udah diselingkuhi, gak dinikahin, masih dimintain kayak dimintain uang. Itu berarti cowoknya tuh skillnya luar biasa. Skill apa ini Bu yang dipunyai? Ya skill itu. Apa? Skill itu. Biasanya kalau skillnya gitu luar biasa gitu ya, cewek itu rela. Sampai bergetar Ibu? Nggak ngerti aku lagi ngomong itu. Tapi maksudnya biasanya perempuan itu ya, kalau lemahnya perempuan itu ya kalau sudah ditidurin ya, nununana itu ya. Iya, ya lemahnya itu ya. Terus misalnya pas kayak si perempuannya itu kayak merasa seneng gitu ya gitu, apa-apa ya. Jadi kayak los-los apa-apa ya. Yang penting aku punya uang, dia mau tetap di sampingku gitu ya. 1 juta persoalan. Iya kan? Iya. Terus ada wanita lain yang muncul? Nggak ada sih. Masa katanya puluhan yang ini bohong ini berarti? Soalnya ini tuh yang di spill di TikTok itu cuman kayak 2 orang kalau nggak salah. Jadi itu kayak gini, udah yang-yangan, jadi ngirim-ngirimin bukti gitu. Jadi yang di-screenshot yang ini, tapi yang lainnya itu kayaknya nggak di spill Ibu. Kayaknya kebanyakan mungkin ya. Tapi juga kebanyakan di antara mereka tuh emang begitu sih, banyak yang begitu. Kayak menjadikan profesinya. Iya, profesinya jadi itu ya. Profesinya untuk ya itu tadi, wong kadang di jalan aja misal mobil kena gitu ya, di jalan aja gitu masih mereka kayak menggoda-goda gitu. Kan ada kayak gitu. Terus kayak
Ya, kan ibu kan pernah keluar masuk kantornya mereka kan ya. Ya gitu ya Mas ya. Untung ibu tadi ngelanjutin kantornya. Oh ya masa keluar masuk aja. Iya, so aku malah gak nyambung. Ngelusur aku ya Allah. Aku ngomong cerita keluar masuk dia harus keluar masuk yang lain. Astagfirullahaladzim. Beda alam ibu. Makanya, ini masuk terlalu dalam hari ini. Ibu, tadi kan ibu ngomongin ani-ani. Saya jadi ingat kata-kata yang lagi viral belakangan ini. Katanya gini, ani-ani no, simpanan yes. Iya, siapa sih bagian itu ya? Ani-ani no, simpanan yes. Artinya apa itu? Ya gimana itu ibu? Coba, artinya apa? Ani-ani no, simpanan yes. Bukannya simpanan sama dengan ani-ani ya? Ah iya ibu. Oh ya mungkin kan? Di pikirannya dia ani-ani itu kayak menggoda gitu, kayak ngambilin harta atau ngapa gitu. Ini kalau simpenan disimpan aja gitu mungkin disimpan. Ibu. Jadi mungkin ya. Iya, mungkin gitu kalau ya. Kalau ani-ani itu mungkin lebih agresif gitu ya. Menggoda terus menguras harta gitu. Kalau simpenan ya udah kamu saya simpen ya, nggak dikasih apa-apa gitu ya. Nggak dikasih apa-apa, diem, nggak dikasih, pokoknya disimpan aja gitu ya. Disimpan, simpen, tahu-tahu keluar. Jadi sekarang kita harus tahu. Jadi kita harus tahu sekarang di dunia seperti itu berarti ada kastanya. Mulai dari apa namanya? Paling tinggi apa ibu? Mungkin paling bawah dulu mungkin ya. Oh iya, paling bawah. Paling bawah apa? Misalkan mungkin ya selingkuh. Selingkuh tadi, ya selingkuhan. Terus simpenan. Mungkin ani-ani itu pelakor. Aja gitu. Pelakor ya? Bukannya sama dengan ani-ani ya? Nggak tahu. Siapa tahu ani-ani cuman ngerampas gitu. Kalau pelakor tuh merebut juga. Berarti kita buat tatanan kasta aja biar kalau ngobrol enak, ya kan? Gimana ibu? Yang paling bawah. Itu yang pertama itu berarti tadi itu selingkuhan, ya kan? Terus simpenan, ya kan? Terus apa tadi yang selanjutnya? Pelakor atau ani-ani? Ani-ani dulu. Yang paling berbahaya pelakor. Yang bisa ngerebut itu paling ganas pelakor. Ya kan? Ayo kita ulang satu-satu, ya kan? Iya. Ini kita menciptakan kastanya mereka. Oh iya. Ya kan? Harus ada kasta. Kan sekarang mereka punya perhitungan, jadi kita harus punya perhitungan juga buat menilai mereka. Buat menilai. Jadi yang pertama selingkuhan, yang kedua simpenan, terus yang ketiga itu ani-ani. Yang paling berbahaya ini, paling ganas ini pelakor. Jadi kalau kita membuat konten di Melval, hati-hati dengan 4 kasta ini. Awalnya dibuka gitu, hati-hati dengan 4 kasta ini, ya kan? Iya. Kita buat gitu. Bisa merebut tayang suami. hari Jumat, jangan kenapa tanya suami. Iya, boleh. Langsung depannya tuh hati-hati dengan 4 kasta ini. Kan ya? Iya. Itu paling ngeri pelakor. Dapatlah itu gitu. Lagi-lagi konten ini. Lagi-lagi konten hidup kita kan seperti itu ya. Mari kita menjelajahi perkomenan apakah yang mbok yo sing lebih besar nek lihat fakta ini kan masih kecil-kecil yang komen. Banyak ibu tapi sekarang sekarang nggak ada yang mau follow ibu. Gitu takut yo. Yang komen banyak. Banyak ini yang ini. Oke, mari kita lihat yang komen dilihat fakta. Itu dia sendiri mengakui institusinya begitu, giliran rakyat yang ngerasa begitu dimarahin. Enggak sih, mereka enggak marah biasanya. Kalau rakyatnya begitu. Mereka marah itu kalau mana ada orang marah rakyatnya selingkuhan. Kalau yang itu ibu kayak digerebek-gerebek gitu ibu, gimana itu? Ya kan permintaan, kan permintaan pasangannya yang diselingkuhin itu kan, bukan mereka tiba-tiba menggerebek gitu kan. Gitu. Terus? Ini lagian ngapain cewek-cewek suka ngejar polisi, aneh juga ya katanya. Iya tapi berita ini aneh ya. Gimana? Kan ceweknya kan kagak apa-apa tadi diselingkuhin. Tuh kok kenapa diviralkan? Maksudnya beritanya aneh gitu loh, menurutku. Jadi orang pengen istri sahnya itu kayaknya udah capek gitu loh ibu, makanya tuh mungkin ngepost di TikTok tapi nggak viral. Terus setelah lama itu baru diviralkan itu, baru viral itu karena ada yang ngepost di Twitter. Coba suruh tayang di TikToknya Bu Amel.
Oh iya. Pasti viral. Iya, calling Bu Amel ya Bu. Iya. Suami saya Iya, selingkuh sama pasti 30 viral. wanita gitu ya Bu. Nah, terus Nanti jadi curhat Bu Amel. iya, kemarin juga ada yang curhat sama gue, masalahnya sama kayak gini. Langsung, ku terima langsung curhatannya. Terus lagi ke bawah. Tapi memang kita nggak bisa ngomong ya. Udah. Sebentar Ibu, sebentar. Apa itu? Ada yang itu Ibu, yang bagian terakhir. Coba. Ada yang dia juga sempat bilang kayak gini, kan dia sempat dilaporkan kan waktu itu sama ya cewek. Terus dia bilangnya gini, aku udah tahu kamu lapor nggak bakal tembus kalau uangmu nggak banyak, dikituin itu ceweknya. Jadi dia kayak merasa berani gitu melakukan semua hal itu. Iya. Karena memang bener ini komitmen gini, aku udah tahu kamu lapor nggak bakal tembus kalau uangmu nggak banyak. Karena itu memang fakta. Kalau kita buat pelaporan itu ya maksudnya didengar atau tidak ya, karena kan ya ini fakta juga memang ya. Maksudnya kalau kita buat pelaporan nih langsung lapor aja tanpa kita tuh ya gitulah, entah apa itu namanya administrasi atau apa, ya biasanya memang nggak diurus. Tapi kalau kita pelaporan langsung dengan gitu, langsung dia laporanmu langsung dalam sekian jam itu udah langsung diurus gitu. Makanya ya sebenarnya tapi sebenarnya ya kita mau ngomong mereka salah, tapi masyarakatnya mau. Contoh, udah contoh aja, orang buat SIM aja. Contoh buat SIM. Kayak orang pasti pilih buat SIM-nya itu yang cepet kan? Iya. Nggak rewel, nggak pakai tes, ya kan? Nah, masyarakatnya juga cari siapa ya yang bisa begitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh mau nyalahin korupsi, koruptor. Nah, tapi kita itu butuh. Ya kamu perhatikan aja, misal contoh, sekarang buat perizinan misal, buat perizinan. Coba kamu ngisi sendiri, ayo, salah terus, revisi terus. Nah, tapi kalau kita ada, ya udah, siapa yang bisa dibayar ya, gitu kan? Kitanya itu mencari. Jadi sebenarnya yang membangun koruptor itu siapa? Yang membangun koruptor itu ya masyarakatnya. Kalau kalian mau perhatikan itu masyarakatnya sendiri yang membangun. Karena kita tuh mencari, karena terus kenapa kok masyarakat bisa mencari begitu? Karena sistemnya di Indonesia pun tidak bagus. Contoh kan dia sebenarnya bisa kan buat SIM nih. SIM yang misalkan nih yang kayak paspor tuh kan sekarang bisa. Yang mau cepet sehari jadi bayarnya berapa. Yang ini nah itu enak sudah, ya kan? Kalau misalkan kita mau ngurus perizinan misal, yang cepet misalkan, oh bayarnya sekian, oh yang ini free misalkan, atau bayarnya administrasi sekian, kan orang punya pilihan dan itu kalau dijalankan harusnya meminimkan korupsi. Misalkan perizinan proyek besar membangun apa gitu, oke, kalau ini sekian itu kalau itu dijalankan sih harusnya enggak. Nah sekarang kan kayak gitu kita kayak ditembus langsung gitu ya, iya. Jadi yang menciptakan koruptor itu ya masyarakatnya sendiri karena sistem di pemerintahannya itu memang tidak mensupport, tidak bagus. Banyak. Nah, kemarin tuh saya ngobrol-ngobrol, gimana Ibu? Ada yang datang ke tempat saya kan, ke klinik tuh ngobrol-ngobrol di Jakarta. Ya sama, jadi lucu sih suaminya ini ya lumayan tinggi jabatannya, kenal lah sama pas pergi ke tempat apa dinas? Tuh bukan pergi main ke bar atau mana gitu loh, kenal lah perempuan. Terus akhirnya gimana ceritanya akhirnya dibawalah ke hotel perempuan ini yang cerita nih istrinya. Dibawalah ke hotel. Ini real, saya sampai memberikan solusi kan mereka. Terus dibawalah ke hotel baru sekali. Nah, tapi si cewek yang dibawa ke hotel ini tahu kalau itu kan pejabat. Terus intinya bisa diapa-apain lah, bisa diperas. Sampai ada pertemuan kedua lagi ke hotel. Nah, pas pertemuan kedua itu si cewek ini mulailah memeras kayak pokoknya kalau kamu nggak nikahin aku, intinya mau viralkan kan jabatannya kan ini ya. Sampai pun kan belum bisa, pasti nggak bisa menikahin pada saat itu. Mobil ini minta, rumah apa gitu ya, sampai bener-bener tuh ibaratnya ya hartanya tuh hampir habis.
Nah terus suatu saat si suaminya, istrinya tuh suatu saat si istrinya ini nemuin kok apa-apanya kok habis dipakai apa gitu loh. Nemuin akhirnya ketemulah kalau si cewek ini yang memeras. Cewek ini yang memeras. Intinya pokoknya cewek ini yang ngakalin suaminya lah gitu. Terus si istri ini tanya ke ibu. Sekarang ini mereka lagi proses hukum. Jadi lagi proses hukum. Buat siapa ini, Bu? Buat Ini yang mau nuntut ini. yang nuntut yang memeras, kan nggak boleh itu. Nah akhirnya tuh, tapi selingkuhannya tuh akhirnya dinikahin juga. Karena kan terus diperas sudah nggak ada yang bisa dibuat bayar kan. Nah terus akhirnya pada akhirnya si selingkuhannya tuh udah nggak ada yang dikuras lagi, udah habis. Terus tiba-tiba dipindah pokoknya kalau dipindah tugas tuh biasanya kan entah ya jabatan bisa naik atau jabatan bisa turun. Nah itu pas turun kan berarti nggak sebanyak yang kemarin-kemarin. Nah, itu langsung nggak terima kan selingkuhannya. Terus dilaporkanlah ke dinasnya yang laki ini. Kalau laki ini sudah menyalahi hukum, terus menikah lagi apa gitu ya. Tapi terus si perempuannya, si istrinya tanya kayak seperti ini nih, kalau enaknya diapain ya Bu gitu kan. Terus saya bilang, suamimu sebelumnya pernah selingkuh atau enggak? Katanya sih enggak pernah selingkuh ya sama ini jajan ya sama ini selingkuh. Terus nggak tahu ya, masuk nanya jajan apa enggak kan ya, maksudnya selingkuh yang tapi menurutku begini loh, kalau siapapun ya, nggak tahu, kalau perempuan kan masih jarang ya, masih awam begitu ya. Menurut saya kalau laki itu ya cuman jajan, itu namanya nggak selingkuh. Cuman sekali pakai, beli apa, itu namanya nggak selingkuh. Orang selingkuh itu yang pakai rasa. Nah celakanya orang sini, apalagi orang Jawa, kalau sudah seneng sama orang gitu, nikah siri, dinikahin gitu ya. Tanpa mempertimbangkan gitu loh. Sebenarnya karena laki itu pada dasarnya ya memang pemain pada dasarnya. Laki itu nggak bisa udah kamu setir, kamu gitu. Apa tahun ini nggak, tahun kedua nggak, tahun ketiga, tapi pasti dalam masa kehidupanmu ujian itu pasti ada. Ujian suamimu tuh tiba-tiba seneng jajan, tiba-tiba itu pasti ada. Entah kamu tuh tahu atau nanti endingnya bagaimana tuh udah rata-rata. Sekarang siapa yang nggak punya cerita nggak pernah diselingkuhin? Ayo, coba kalau kamu temuin perempuan-perempuan, siapa coba tanya? Antara dia mau ngaku dan tidak. Entah selingkuhnya tuh kadarnya seperti apa, coba tanya aja. Nah, tapi kalau laki mungkin ditanya, dia mungkin masih ada yang banyak yang enggak. Soalnya mereka pelakunya. Iya, gitu. Banyak yang enggak. Tapi kalau perempuan coba, siapapun yang saya temui pasti pernah cerita itu selingkuh. Kemarin sama ya kan. Akhirnya saya bilang, kalau cuma selingkuh itu satu kali, kalau aku jadi kamu, ya aku akan pertahankan suamimu. Saya bilang gitu, pertahankan suamimu. Kalau kamu ngalah ya berarti cewek itu menang dong. Urusan nanti setelah kamu dapatkan lagi suamimu, kamu mau apain terserah. Nah sekarang kalau selingkuhan nanti ujungnya ditinggal nggak sih Bu? Nah ya itu makanya. Hartanya udah nggak ada. Nah akhirnya sekarang itu sudah proses hukum, jadi dituntutlah si cewek itu berapa miliar gitu, sama sekalian ngembalikan itu kalau enggak ya dipenjara, karena kan salah juga dia. Paling kalau yang lakinya paling dia nanti lepas jabatan atau dipensiunkan dini gitu ya. Tapi faktanya memang seperti itu. Dia mau profesi apa loh seperti itu. Jadi jangankan yang punya profesi, kadang yang nggak punya juga. Kayak gitu. Mungkin kan Rehan aja yang belum selingkuh mungkin. Rehan, jangan selingkuh Rehan. Justru dia melihat ini belajar dia nanti. Gimana caranya nggak ketemu gitu. Kamu udah punya pacar? Kok malah gitu Ibu? Biasanya gitu. Jangan Rehan. Jangan Rehan. Nah memang begitu Pak aja udah. Coba kalau nggak percaya, kita tuh coba tanya. Maksudnya kalau nggak percaya, coba aja cari tahu dan tanya.
siapa coba di muka bumi ini seorang wanita gitu kan? Belum pernah. Yang belum, ya saya salah satunya mungkin. Tapi Okay. kan saya dulu selingkuh. Iya, pemain Iya kan? juga. Iya, makanya. Mantan Jadi gitu ya. mungkin saya salah satunya karena saya tuh peka. Kalau di misal ada orang, misal karena saya pemain ya. Jadi kan kalau apa-apa di depan saya itu pasti kan saya kalau ada perilaku yang mirip-mirip saya kan berarti begitu. Ya kan? Jadi mungkin saya salah satunya, tapi itu pun bukan nggak diselingkuhin. Udahlah pasti ada. Jadi kayak kadang nemu Ocat sama ini nemu gitu loh. Tapi cuman nggak sampai selingkuh yang berlebihan gitu loh. Sebenarnya itu kadarnya seperti apa pasti kok. Pasti itu. Ada aja, ada yang cuman chat-chatan doang ketemunya kan. Jadi kalau apa namanya? Misal mau meminimkan ya, mau meminimkan perselingkuhan tuh gimana Ibu? harus apalagi menikah komunikasi itu satu dah, komunikasi itu harus sangat lancar. Semuanya harus diobrolkan Ibu ya? Semuanya harus diobrolkan, gak boleh lagi ada malu, ada sungkan, ada nggak enak. Semuanya tuh harus dikomunikasikan karena itulah satu-satu. Jadi kamu seneng apa, kamu nggak seneng apa, itu tahu. Biar nggak jadi itu mengganjal di hati. Terus perempuan harus bener-bener bisa jaim sama suami. Gimana itu? Maksudnya jaim bener-bener, intinya tuh kalau kamu ketemu dia awal itu cantik ya kamu cantik terus saja. Gitu ya, jangan dulu ketemu awal cantik sekarang bambesi gitu ya. Maksudnya ketemu kan, ya kan? Kalau misalkan kamu ketemu awal tuh seksi ya udah jaga aja seksinya gitu. Jadi jangan membiarkan ada celah gitu. Jadi intinya tuh menurut saya tuh itu. Kalau misalkan semua udah dilakuin nih Ibu, kayak tetap seksi, tetap cantik, terus komunikasi lancar dan lain-lain, tapi ternyata dia punya cara gitu buat selingkuh itu. Itu penyakit berarti, itu racunan ae wis. Lah iya kan, itu penyakit, wis mati ae wis ngomong ngono iku. Saya cekek ya Ibu ya. Makanya kelihatan sih hari ini. Kelihatan dominan ya. Lah itu nggak masalah gitu loh. Cuman utama untuk menjaga hubungan tuh adalah komunikasi yang tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau misalkan contoh kadang-kadang tuh kalau saya lihat ya, kadang-kadang kan perempuan ini misal sama si lakinya lagi berdua gitu ya, terus kayak lakinya tuh bilang, cewek ini cantik ya apa gitu ya, kadang kan bilang gitu ya, kadang tuh si perempuannya sudah marah-marah. Nah padahal kan kalau laki bilang, ini contoh kecil ya, kalau laki bilang gitu kan minimal kamu bisa melihat dan bisa apa sih kok dibilang cantik gitu kan ya, minimal dibilang cantik kayak gimana sih, nah minimal ya tidak perlu jadi orang lain tapi minimal ternyata cantiknya kayak gini, oke gitu kan, minimal gitu. Kalau bisa kan kamu ya gitu, itu contoh. Jadi jangan membatasi komunikasi. Jadi misalkan si perempuan mau ngomong apa gitu ya udah laki yang mendengarkan. Si laki itu mau entah ngomong si A ini cantik, si A ini itu si A itu rambutnya bagus, ya udah dengerin aja gitu. Jadi jangan dibatasi, kamu kok perhatian sama orang lain. Nah itu gitu jangan dibatasi hal seperti itu. Nanti kalau dibatasi dia akan ada space untuk aku nggak bisa ngomong. Gitu ya. Nanti dia marah gitu. Ya betul, nanti tantrum. Ya kan. Oke. Terus ada lagi The Power of Halo Dek. Apa itu Halo Dek? Ibu belum pernah tahu apa itu Halo Dek? Jadi ya katanya banyak loh dari kalian itu. Katanya saya sih jadi kebanyakan itu kayak orang-orang kayak gini atau tentara manggilnya gitu. Dek. Iya, tapi dia pertama kali yang diucapin adalah halo Dek gitu. Kalau misalkan di Instagram di mana gitu. Itu halo Dek gitu ya? Iya, halo Dek. Itu pasti orang-orang kayak gini. Orang coba-coba. Memang sih aku kemarin ketemu Tua Bangka dek gini bandara ya lewat. Terus ketemu orang tuh manggilnya juga Dek. Sudah setahun 2 tahun. Ibu disapa gitu Ibu? Iya kan.
pernah kenal, terus lama nggak ketemu gitu loh. Tak pikir kan sekian 7-8 tahun kan ibu banyak perubahan. Tak pikir pangling orang-orang itu. Ternyata juga masih aja tahu. Nah gitu terus ngomong gede. Maksudnya saya setahun 2 tahun lah gede. Tua bangka. Gitu. Langsung dalam tua bangka gitu ya. Ya gitu-gitu orangnya. Manggilnya Dek gitu ya. Iya. Oh, ya apa? Dek, ya. Iya. Umur 70 nyeluk kita Dek. Halo Dek. Halo Dek. Saiki kene ono anu ya. Iya. Halo Dek gitu ya. Halo Dek. Oke, terus kenapa cewek-cewek pada demen seragam coklat padahal nggak ada duitnya? Yo, Gimana Ibu? kan terobsesi sama seragamnya Iya, aja. iya. Tadi itu lo pacarmu siapa? Polisi. Oh, dinas di mana? Polda. Kan? Iya. Biasanya kan gitu dijawab itu kan seneng orangnya kan. Pacarmu siapa? Anggotanya Prabowo. Kan gitu. Seneng gitu. Buat flexing. Iya. Ibu, menurut Ibu nih, kalau orang yang selingkuhnya kayak gini nih, bikin ilfil atau enggak Ibu? Soalnya kan kalau kata netizen itu, kebanyakan orang ya bilang itu move on jalur tercepat itu lewat ilfil. Nah itu gimana? Bikin ilfil nggak Bu yang kayak gini nih? Yang kurang ya kalau istrinya mungkin iya. Kalau istrinya nanti ini akan cepet kan biasanya kalau orang move on tercepat dari perpisahan itu kebencian. Jadi kalau pas putusnya kayak gini aja mah istrinya cepet nanti kan jijik ya. Iya kan? Gitu ya, Bu. Terus jijik, terus benci, terus apa? Nah itu biasanya cepet. Itu istrinya pasti cepet pasti mengingat-ingat aja udah gitu. Ya kan pasti mengingat aja tuh kalau diem-diem pasti udah gitu udah pasti udah jadi itu bagus buat istrinya bagus berarti diselamatkan Tuhan udah bagus pasti itu makan naik eling bojone wis munek-munek pisan itu udah pasti itu tapi kalau biasanya perpisahan yang lama move on-nya atau tetap kayak masih ada rasa-rasa. Iya, ada rasa. Nah, itu perpisahan kayak aku. Apa ini? Ya, kan maksudnya gimana, kayak Ibu? nah itu. Yang gimana Ibu? Yang Wah, gimana, aku kan Ibu? nggak rahasia-rahasiaan. Yang gimana Ibu? Ya kan maksudnya perpisahan yang nggak ada masalah. Nah, itu tuh iya, biasanya kayak kayak di beda pendapat atau karena atau mungkin ada kesepakatan bagaimana gitu. Itu biasanya yang kita tuh lama gitu. wow. Ya kan? Repot ya. Iya. Atau pokoknya intinya gitulah. Kalau perpisahan kayak gini ini mah cepet. Sebentar mah bisa gandeng orang lagi. Si perempuannya cepet udah. Bener banget sih. Menanamkan kebencian itu menanamkan kebencian itu lebih sukses. Kalau manusia menanamkan kebencian ke otak itu lebih sukses, ke hati lebih sukses daripada kebaikan. Ya, cepet gitu loh. Aku benci banget itu cepet banget gitu loh. Oke? Iya Ibu. Tadi kan ngomong-ngomong soal selingkuhan Ibu. Tadi kan kita udah kasih kasta nih, yang soal selingkuhan tadi dari mana gitu kan 4. Menurut Ibu selingkuh ada kastanya nggak Ibu? Kayak maksudnya itu selingkuh paling hina itu kayak gimana? Ayo kita pikirin sama-sama. Selingkuh harus dibuat kasta juga ya? Enggak, maksudnya tadi kan menurut Ibu selingkuh paling jelek menurut Ibu. Selingkuh yang kayak gimana? Selingkuh paling jelek itu ya? Ya selingkuh yang sampai dinikahi. Oh, berarti dia kayak udah tahu tabiatnya dia selingkuh terus gitu, terus dia mau dinikahi gitu. Itu selingkuh paling jelek. Sekarang begini ya, kamu adalah misal contoh nih, kamu wanita yang diselingkuhi. Udah tahu nih, si laki ini dapetin kamu tuh menyelingkuhi, berbohong sama istrinya, melukai hati istrinya, intinya hal-hal terburuk dilakukan kepada istrinya. Terus dia dapat kita, ya kan? Otomatis terus nanti dia, terus misalkan kamu tuh mau dijadikan seperti itu, kenapa pede banget kok mau? Kan ada pertama, ada kedua, bisa ada ketiga, bisa ada keempat, ada kelima. Iya. Itu. Soalnya itu ya kata Ibu kan suka selingkuh. Ya kan, jadi bayangin aja ya. Jadi kalau jadi selingkuhan tuh mesti harus mikir gitu. Mikir, jangan kepedean. Jangan. Jadi kalau jadi selingkuhan tuh harus mikir, jangan kepedean,
kamu tuh dicintai sama orang tersebut. Karena selingkuh. bayangin ya, istri sahnya aja yang membantu dia merintis, kadang sampai sukses, sampai apa, itu aja dia mampu memperlakukan istrinya seperti itu, berbohong. Lagi sama kamu dia berbohong kerja, ya kan? Lagi di kamar sama kamu dia berbohong aktivitas apa. Apalagi sama selingkuhannya, mungkin setiap detik dia bisa berbohong. Makanya jangan kepedean. Kadang tuh orang diselingkuh tuh, wadahnya, aku dicintai aku lebih dari istrinya. Oh iya, lebih dari istri saya. Ya apa? Nah itu orang yang harus berpikir baik-baik tuh di sana. Nggak ada namanya orang kamu didapatkan dari selingkuh terus kamu akan kayak bahagia, kamu akan mendapatkan dia selamanya, itu nggak ada. Pasti itu nanti yang terjadi ya udah, kalau dia bosan sama yang diselingkuhin, lakinya akan pindah lagi, ya bosan akan pindah lagi. Nah seperti itu. Oke? Iya, benar banget. Kamu ada lagi yang mau ditanyakan kepada suhunya? Apa ini, Bu? Ada lagi nggak? Nggak ada, Ibu. Ya, nanti saya ngomong aneh-aneh, Ibu pusing. Iya, tapi hari ini tingkat itu tinggi kamu. Tingkat apa, Ibu? Tingkat mesumnya tinggi. Hah? Itu di level menurutmu enggak? Nggak tahu, Ibu. Masa tinggi, Padahal Bu? menurut kita tuh tinggi kan ya? Ya aku cerita keluar masuk kantor deh, keluar masuk yang lain. Itu kan tinggi, imajinasinya kan gitu tinggi. ya. Tapi menurut dia enggak. Berarti iya kan? Loh, kok disambung-sambungin. Berarti kita ini ada di level kemana saya ini? Saya ini ada di level mana? Iya kan? Kalau kamu tuh belum tinggi, lah kita tuh di level mana? Senyumnya Rahel di level mana coba? Iya. Kalau kamu belum tinggi, ya kan? Senyumnya Rahel tuh sudah di level harusnya di level udah tinggi juga dia. Iya Ibu ya. Cuman dia lebih bisa mengutarakan dengan body language. Oh iya. Kalau kamu mengutarakannya harus ngomong. Emang orang kan beda-beda. Ceplas-ceplos. Emang beda-beda. Oke, Ibu. Ya kan? Oke. Sudah ya, Bu ya? Sudah ya? Iya. Kita ketemu lagi. See you next week. See you. Yeay.